kembali bersama channel Sang Inovator. Pada saat ini saya akan melanjutkan materi ekonomi kelas 10 semester 1. Pada saat ini saya akan memberikan materi tentang alat pemuas kebutuhan. Yuk simak materi ini. Namun terlebih dulu kita beri like, subscribe, dan jangan lupa beri komen. Selamat mengikuti materi dari channel Sang Inovator. Anak-anak, dimanapun kita berada, walaupun kita tidak bisa bertatap muka, namun dengan teknologi kita bisa berbuat untuk sharing berbagi pengetahuan tentang materi ekonomi, di mana kita akan membahas ada beberapa yang perlu saya sampaikan di sini, yaitu tentang pengertian, cara memperoleh, menurut kegunaan, hubungan dengan barang lain, proses pembuatannya, pilihan dan skala prioritas. Jadi saat ini video channel Sang Inovator akan membahas 6 materi yang cukup penting. Mari kita simak satu persatu. Yang pertama adalah tentang pengertian. Sebelumnya kita perhatikan ilustrasi gambar berikut. Apa yang kita rasakan atau apa yang anak-anak rasakan ketika sedang lapar? Tentunya membutuhkan makanan supaya kita tidak merasa lapar, maka diperlukan makan. Kemudian ketika kita merasakan sakit, maka kita membutuhkan apa? Obat. Kemudian ketika kita mungkin menjadi siswa atau yang lainnya, profesi yang lainnya, contohnya adalah siswa, maka diperlukan sebuah buku, alat tulis dan sebagainya. Ya, oke. Ilustrasi ini bisa kita simpulkan bahwa pemuas kebutuhan adalah segala sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan manusia, baik itu berupa barang ataupun jasa. Selanjutnya, barang itu seperti apa? Barang adalah alat pemuas kebutuhan yang berwujud, dapat dilihat, bisa diraba dengan indera kita. Contoh secara fisik kita bisa lihat buku, pulpen, sepatu, baju, tas sekolah, kemudian rumah, perabot rumah dan sebagainya. Contoh itu berupa alat pemuas kebutuhan, berupa benda atau barang. Yang kedua adalah tentang jasa. Jasa adalah alat pemuas kebutuhan yang tidak berwujud, bersifat abstrak, tapi benda yang bersifat abstrak tadi dapat dirasakan oleh manfaatnya sebagai alat pemuas kebutuhan kita. Contoh, misalkan orang sakit pergi ke dokter, jasa dokter itu bisa menjadi alat pemuas kebutuhan ketika orang sakit. Contoh lagi, misalkan guru itu bagian jasa yang dapat kita butuhkan untuk pengembangan wawasan ilmu pengetahuan. Kemudian pengacara, kemudian juga tukang becak, tukang ojol, jasa-jasa taksi dan lain sebagainya. Masih banyak di sekitar kita itu jasa-jasa yang kita perlukan untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Kemudian yang selanjutnya adalah alat pemuas dilihat dari cara memperoleh. Oke, menurut cara memperolehnya, barang dapat dikelompokkan menjadi 3. Oke, saya ulangi. Menurut cara memperolehnya, barang dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah barang ekonomi, kedua barang bebas, ketiga barang elit. Oke, apa yang dimaksud dengan barang ekonomi? Barang ekonomi adalah yang diperlukan manusia, tetapi
Untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan. Ada pengorbanan yang harus kita keluarkan. Pengorbanan biasanya bisa uang, bisa waktu. Dan barang ekonomi itu jumlahnya terbatas, sementara peminatnya sangat besar. Oke, contoh, kita butuh sepatu, butuh baju, butuh kendaraan, butuh rumah, butuh lain sebagainya, handphone dan sebagainya, tablet, laptop, itu semua dibutuhkan pengeluaran berupa uang. Maka itu disebut barang ekonomi. Yang kedua adalah barang bebas. Barang yang bebas itu tersedia cukup banyak jumlahnya, cukup melimpah. Untuk memperolehnya tidak mengeluarkan pengorbanan. Misalkan udara di sekitar kita ini sepertinya masuk di dalam barang bebas. Setiap orang bisa menikmati untuk kehidupan. Air laut itu termasuk barang bebas. Sinar matahari di pagi, di siang itu termasuk barang bebas. Tidak mengeluarkan uang untuk memperolehnya. Selanjutnya yang ketiga, barang elit. Barang elit itu barang yang jumlahnya berlebihan, menimbulkan kerugian atau bahaya di kehidupan manusia. Contoh, air meluap bisa menyebabkan sebuah matahari mungkin terlalu panas sehingga bisa juga akan berdampak pada kebakaran hutan. Seringkali hutan terbakar karena teriknya matahari sehingga menimbulkan gesekan antar pohon, menimbulkan api. Oke, perlu kita catat di sini. Suatu barang ada kalanya termasuk itu barang bebas. Namun pada saat tertentu itu bisa menjadi barang ekonomi. Coba kita bisa merenungkan, bisa melihat seperti apa kasus seperti ini. Nah, kasus seperti ini itu dipengaruhi oleh yang namanya kondisi tertentu atau situasi tertentu. Contoh barang bebas itu bisa jadi suatu saat akan menjadi barang ekonomi ketika barang tersebut sudah terjadi kelangkaan. Contoh dulu yang namanya air sungai itu sangat banyak dan sepanjang tahun mengalir dengan derasnya air itu, sehingga setiap orang bisa memanfaatkan air sungai untuk irigasi dan sebagainya. Sekarang orang sulit untuk menemukan yang namanya air sungai, maka kadang-kadang ketika mengambil air sungai untuk irigasi saja harus dibuat bendungan, harus diatur jadwalnya, ada barang uang tertentu yang harus kita bayar sehingga bisa mengaliri ke kebun kita, ke sawah kita. Karena itu termasuk menjadi barang yang dulunya bebas menjadi barang ekonomi. Kemudian barang elit, barang yang jumlahnya berlebihan. Mohon maaf, tadi sudah saya sampaikan. Nah, anak-anak bisa memberikan contoh lagi situasi tentang kondisi yang itu menjadi barang ekonomi jadi bebas. Oke, selanjutnya yang ketiga, menurut kegunaannya. Menurut kegunaan, dari kegunaan barang dikelompokkan menjadi oke. Yang pertama adalah yang disebut dengan barang produksi. Apa itu barang produksi? Barang produksi itu merupakan barang yang digunakan dalam proses produksi, disebut barang modal. Karena apa? Barang produksi digunakan untuk menghasilkan yang lain. Contoh, misalkan kita bisa melihat bahwa barang produksi itu bisa menjadi kelompokkan menjadi 3, bahan mentah, tenaga, dan bahan. Contoh misalkan seperti tepung itu harus bisa menjadi bisa bermanfaat, bisa langsung dikonsumsi apabila
itu ada proses selanjutnya. Tepung diproses menjadi sebuah roti. Nah, tepung diproses menjadi sebuah roti, kemudian benang diproses menjadi sebuah kain. Jadi memiliki penggunaan yang lebih. Selanjutnya adalah barang konsumsi. Apa itu barang konsumsi? Barang konsumsi itu barang yang secara langsung dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi siap pakai, siap digunakan secara langsung oleh konsumen. Contoh adalah makanan, minuman, itu sudah diproses, sudah kita tinggal pakai. Ini namanya barang konsumsi, langsung kita guna. Oke, selanjutnya kita beri catatan di sini. Pengelompokan barang menjadi barang produksi, barang konsumsi itu juga tergantung pada orang yang menggunakan. Misalkan pakaian itu bagi konsumen, bagi kita itu bisa termasuk adalah barang apa? Konsumsi. Tapi pada orang tertentu pakaian ini bisa menjadi barang produksi. Bagaimana ini menjadi barang produksi? Ketika pakaian ini berada di toko, di etalase toko, supermarket, ini bagian pemiliknya disebut barang produksi. Oke, yang selanjutnya adalah hubungan dengan barang lain. Ini dikelompokkan juga menjadi dua. Yang pertama adalah barang substitusi. Barang substitusi atau pengganti. Yang kedua adalah barang komplementer atau pelengkap. Oke. Coba kita perhatikan di sini. Yang dimaksud barang substitusi pengganti itu seperti apa? Barang substitusi atau pengganti, barang tersebut pemakainya dapat menggantikan barang lain. Jadi saya ulangi, barang substitusi itu barang yang dapat menggantikan barang lain. Sifatnya saling menggantikan. Contoh, gas ini dapat menggantikan minyak. Kemudian busway ini menggantikan mobil pribadi. Oke, yang saat ini sudah kita ketahui di kota-kota besar sudah ini diadakan yang namanya alat transportasi massal yang bisa digunakan mengatasi masalah kepadatan lalu lintas. Oke, sehingga masyarakat bisa menggunakan gas dalam bepergian atau bekerja sehari. Contoh itu barang yang namanya pengganti substitusi. Kalau itu misalkan makanan, contoh kita makan biasanya makanan pokok kita adalah nasi. Sekarang penggantinya nasi, suatu saat nasi atau yang disebut beras dari beras tidak akan mengalami kelangkaan, maka bisa digantikan dengan yang namanya umbi. Ada ketela, ada mungkin umbi-umbian itu kan ada ketela, ada juga kentang dan sebagainya. Ketela, singkong dan sebagainya. Oke, kita lanjutkan yang kedua, barang komplementer atau barang pelengkap. Barang pelengkap merupakan barang berguna bila digunakan secara bersamaan dengan barang lainnya. Contoh, mobil itu saling melengkapi. Mobil akan bermanfaat atau bisa berjalan, bisa digunakan bila ada bensin. Dan sebaliknya, pena dengan tinta. Pena itu akan bisa digunakan untuk menulis kalau ada tintanya. Tinta akan bermanfaat bila ada penanya. Jadi ada tinta balik atau memerlukan benda atau listrik, lampu.
Listrik akan bermanfaat kalau ada lampu. Lampu akan menyala bila ada listrik dan sebagainya. Terus, anak-anak bisa memberikan contoh ilustrasi lainnya tentang barang itu substitusi atau barang ekonomi. Yang selanjutnya adalah proses membuatnya. Menurut proses membuatnya itu dibagi menjadi 3. Pertama, barang mentah, setengah jadi, barang jadi. Barang mentah, barang yang belum diolah atau belum mengalami proses produksi. Jadi masih mengambil secara langsung dari hasil produksi tertentu. Kapas, ya, ini kapas, padi, ini mohon maaf, kayu gelondongan dan lain-lain. Ini contoh masih menjadi kategori bahan mentah, memiliki nilai guna yang lebih apabila ini diolah lagi. Kemudian yang setengah jadi, barang yang sudah mengalami proses produksi. Ini yang sudah mengalami proses produksi, tetapi belum dapat digunakan atau dikonsumsi secara langsung. Contoh, setengah jadi, bahan mentah kapas, diolah menjadi benang. Benang ini disebut barang setengah jadi, ini barang mentah. Nanti diproses lagi menjadi siap pakai. Yang ketiga, barang jadi merupakan barang hasil produksi atau hasil proses produksi dan sudah siap untuk dikonsumsi, digunakan pakaian, sepatu, tempe, roti, sepatu. Ini siap digunakan, jadi siap dipakai. Oke, kita lanjutkan. Sudah paham? Oke, sebelum dilanjutkan tentang pilihan dan skala prioritas, anak-anak jangan lupa subscribe, komen, dan like supaya kita tidak ketinggalan channel atau materi-materi selanjutnya dari channel saya. Yang ke pembahasan berikutnya adalah pilihan dan skala prioritas. Timbulnya kelangkaan membuat individu, perusahaan, masyarakat itu secara keseluruhan tidak bisa mendapat semua yang mereka butuhkan, sehingga mereka harus membuat pilihan. Pada setiap kegiatan mereka harus menentukan pilihan terbaik dari beberapa alternatif pilihan yang telah dibuat. Pilihan-pilihan tersebut meliputi pilihan dalam mengkonsumsi maupun pilihan dalam memproduksi. Tujuannya apa? Adalah agar sumber-sumber daya yang tersedia atau sumber daya ekonomi itu digunakan secara efisien dan dapat mewujudkan kepuasan yang paling maksimal pada individu dan masyarakat. Jadi kita bisa bertiga, pilihan adalah tentuan beberapa kebutuhan yang salah satu barangnya sangat penting dan besar. Penting, paling utama yang harus dilakukan. Kemudian skala prioritas. Apa itu skala prioritas? Adalah urutan daftar pilihan kebutuhan dengan mengedepankan kebutuhan yang sangat mendesak dari semua kebutuhan yang ada. Jadi dibuat skala 1, 2, 3, 4, 5 dari alternatif urutan tadi. Oke, kita lanjutkan. Dalam menentukan pilihan, sikap rasional itu perlu dilakukan. Artinya apa? Kalian harus selalu menggunakan akal sehat. Pertimbangan sebaik-baiknya antara pengorbanan yang diberikan dengan manfaat yang diperoleh. Kebalikan dari sikap rasional adalah irasional atau tidak rasional. Contoh sikap yang tidak rasional dan
irasional seperti ini. Semisal orang berpenghasilan terbatas, namun dia selalu ingin membeli barang-barang bermerek hanya untuk mengikuti mode atau tren, maka dilihat dari penghasilan terbatas tapi keinginannya selalu membeli barang-barang yang bermerek yang harganya mahal dan mengikuti mode, bukan kebutuhan. Itu sifat yang disebut irasional. Nanti bisa dijelaskan dalam sebuah pepatah, ya. Besar pasak daripada tiang. Penghasilannya kecil tapi pengeluarannya lebih dari pendapatan. Kita harus bijak menggunakan akal sehat dalam menentukan hidup kita. Dalam kegiatan konsumsi, konsumen kadang dihadapkan pada beberapa pilihan kombinasi barang ataupun jasa yang akan dikonsumsi. Ini saya berikan ilustrasi. Misalkan Intan dihadapkan pada kebutuhan untuk membeli alat tulis, buku tulis, dan pulpen. Uang yang dibelanjakan Intan berjumlah 20.000. Jadi memiliki 20.000. Bila harga buku Rp4.000, bukunya pulpennya adalah 2.000. Maka pilihan kombinasi yang akan dikonsumsi oleh Intan seperti apa? Oke, kita perhatikan di sini ilustrasinya. Saya jelaskan bagaimana skala prioritas yang harus, kombinasi seperti apa yang harus kita perhatikan di sini. Ini ada beberapa pola atau beberapa kombinasi. Kombinasi A, B, C, D, E ataupun F. Kalau A, kombinasi A, tadi dijelaskan di sini buku itu harganya per A-nya 4.000. Oke. Kemudian ballpoint harganya adalah 2.000. Kalau kita menggunakan kombinasi A ini, maka ketika Intan membeli 5 buku, ballpointnya 0, tidak ada yang dibeli. Karena apa? Karena uangnya sudah tidak cukup. 5 buku dikalikan 4.000, maka sudah 20.000. Oke. Sehingga tidak bisa membeli ballpoint. Kalau yang B, ini berarti bukunya 4 kali 4, maka menjadi 16.000. Oke. Masih ada sisa berapa? 4.000. Oke. Nah, 4.000 itu bisa digunakan membeli sebuah ballpoint. Jadi ballpoint berapa ballpoint harganya? 2.000. Dibagi 2.000 ini, maka hasilnya adalah 2. Hasilnya 2 ballpoint. Oke. Selanjutnya 3. Kalau kita membeli 3 buku kali 4.000, maka hasilnya adalah 12.000. Oke. Maka sisa berapa? Sisa dari 20.000 dikurangi 12 masih ada 8.000. Oke, 8.000 dibagi 2.000, maka akan menjadi 4. Maka dapat pensil 4. Seterusnya seperti itu sampai menghasilkan kombinasi seperti ini. Oke, dari kombinasi A sampai F ini kita bisa memilih kombinasi yang paling baik. Artinya buku itu diperlukan, ballpoint diperlukan, tinggal kita memilih apakah yang B atau yang C. Maka urutannya kita perlukan. Mungkin yang B, bukunya kita butuh 4, ballpointnya 2. Ini cukup. Kalau 3 buku kita kurang, ballpointnya mungkin berlebihan, karena
bukan bisa digunakan jangkanya juga lebih lama. Maka saya kira Intan bisa menggunakan kombinasi yang D. Oke, sudah paham anak-anak tentang alat memuas kebutuhan, dan yang terakhir ini di video ini kita sudah membahas tentang skala prioritas. Oke, simak terus materi dari saya, channel Sang Inovator ini bisa bermanfaat untuk materi-materi ekonomi atau lainnya. Tetap di rumah, jaga kesehatan, tetap istirahat yang cukup, dan jangan lupa pakai masker, rajin untuk cuci tangan, istirahat yang cukup. Semoga kita terhindar dari virus corona. Ketemu saya bersama channel Sang Inovator di lain waktu.